Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon petunjuk dan pertolongan dari Tuhan di dalam Kristus. Kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini akan terambil dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Akan saya bacakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kita berbicara tentang dosa, apa sih dosa itu? Atau apakah berdosa itu? Umumnya kemudian yang terlintas di dalam pikiran kita adalah mencuri, membunuh, merampok, korupsi, menipu. Nah, itu semua dosa. Saya sangat yakin bahwa sebagian besar atau bahkan semua, ya, kita semua tidak melakukan atau tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan semacam itu. Nah, kalau demikian halnya, lalu apakah kita masih bisa disebut sebagai orang berdosa? Saudara-saudara yang saya kasihi, kata berdosa di dalam surat Efesus ini dipakai kata hamartia. Itu bahasa Yunani. Hamartia secara harafiah sebenarnya artinya meleset. Nah, kata ini biasanya dipergunakan untuk menggambarkan seorang pemanah atau seorang pemburu yang melepaskan anak panahnya dan kemudian meleset, tidak mengenai sasaran, entah itu binatang buruan atau papan sasaran, tidak mengenai sasaran sama sekali alias meleset. Nah, itulah yang dikatakan atau yang diartikan dengan kata hamartia itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sejalan dengan yang dikehendaki oleh pencipta kita? Kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Ia punya kehendak, Ia punya rencana, Ia punya tujuan. Nah, jalan hidup kita memang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang dikehendaki oleh Allah adalah sama, yaitu supaya kita hidup di dalam kebaikan, melakukan apa yang baik. Maka saudara-saudara, mari kita ubah pertanyaannya. Bukan apakah saya sudah berbuat jahat terhadap sesama saya. Kita ubah pertanyaannya menjadi apakah saya sudah melakukan kebaikan bagi atau kepada sesama saya. Saya tidak melakukan apa yang jahat terhadap sesama saya. Tetapi saya juga tidak melakukan apa yang baik bagi sesama saya. Hidup semacam itu tetaplah disebut sebagai hidup yang meleset, hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bukankah pada ayat ke-10 dari bacaan kita dikatakan Allah menghendaki supaya kita hidup di dalam kebaikan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga teringat pada kata-kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sebab sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Apa maksudnya? Sesuai yang saya kasih, kalau kita memperhatikan
apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa yang di sorga itu menerbitkan matahari, baik untuk orang yang jahat maupun untuk orang yang baik. Bapa yang di sorga itu juga menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun yang tidak benar. Artinya bahwa cinta kasih dan kebaikan Bapa itu dicurahkan atau diberikan, dinyatakan untuk semua orang tanpa kecuali, tanpa syarat. Nah, itulah yang disebut dengan sempurna. Dan kita dipanggil untuk kamu harus sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja dalam kehidupan kita banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Tetapi mari dengan rendah hati kita bertanya, apakah kebaikan itu sungguh untuk sesama saya atau untuk diri saya sendiri? Demi nama baik saya, demi citra saya, demi kepentingan saya, demi pujian yang nantinya akan ditujukan kepada saya. Ataukah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini memilih kebaikan yang selektif, artinya kebaikan itu ditujukan hanya untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang menyenangkan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, tentu bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang Ia kehendaki adalah mari kita terus belajar untuk melakukan apa yang baik. Hidup di dalam kebaikan yang telah dipersiapkan oleh Allah. Penebusan atau penyelamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pembaruan yang dilakukan oleh Allah di dalam Roh Kudus, seharusnya membekali kita atau menjadi modal yang sangat penting bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, agar supaya kehidupan ini tidak hamartia, tidak meleset, tidak melenceng dari tujuannya, dari apa yang Allah kehendaki, melainkan jalan kehidupan kita atau isi dari kehidupan kita sesuai dengan apa yang dimaui oleh Pencipta kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam kebaikan, terus melakukan apa yang baik, dan berjalan menuju ke kesempurnaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu ini menerangi hati kami, menerangi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tidak lagi melenceng dari apa yang Engkau kehendaki, melainkan bertumbuh ke arah kesempurnaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.